Selamat malam Bunda. Iya, sama Pak Ustadz. Wah, sama saya Pak Robin. Bentar Iya ya, Pak Pak Ustadz, Robin. silakan. Iya, kira-kira ada yang dipertanyakan kepada saya gitu, Bu? Ini Pak Ustadz, itu eh, temanya Kristen vs Kristen. Maksudnya, Pak Robin kan seorang Kristen. Dari tadi dia menjabarkan pahamnya dia gitu loh, Bu. Tapi banyak diprotes oleh Kristen-Kristen lainnya. Makanya banyak Kristen-Kristen lainnya tidak sepakat dengan Pak Robin. Makanya saya kasih judulnya biar jelas gitu. Bahwa Pak Robin itu Kristen. Karena banyak yang menuduh Pak Robin Islam gitu. Gitu. soalnya di sini kan tema Pak Ustadz Kristen vs Kristen. Terus Pak Ustadz ngapain di sini? Oh, saya kan sebagai host. Kalau Eh, kalau saya nggak bisa dipertanyakan karena saya pemilik room atau host gitu. karena saya ini lihat temanya Pak Ustadz ini saya tidak terima Kristen vs Kristen. Kalau memang benar-benar Kristen, kami itu hidup dengan Ah, firman. Jadi kalau memang betul-betul oh, Kristen, firman. kami berarti sama pendapat kami dengan eh, Bapak Hamba Hina. Ya coba aja, Ibu tanya aja sama Pak Saya Hambaina, Pak saya Robinnya. tidak mau Sama nggak coba-coba. gitu Soalnya pahamnya? kami itu hidup dengan firman, firman Tuhan. Jadi kalau di dalam firman itu semua benar. Semua benar. Jadi kalau memang Bapak Hamba Hina ini hidup dengan firman, pasti kami sama. Kalau dia melenceng dengan firman, berarti dia salah. Karena Kristen itu hidup dengan firman Oh, Tuhan. Itu aja Pak Ustadz. oke. Kalau gitu, ya sebelum ke Pak Robin menjawab, ya coba saya mau tanya dulu, jika Anda Kristen, apakah Anda percaya dengan Paulus? Paulus itu ada tersurat di apa di firman Tuhan itu, yaitu memang ada. Percaya, baik. Ya. Terus Anda yang Kristen, apakah menuhankan Yesus? Iya, saya menuhankan Yesus. Berarti hidup dalam firman yang dimaksud ibunya belum sesuai dengan kebenaran, gitu Pak Robin. Beda kan dengan Pak Robin, dengan hamba hina. Itu, nama beliau hamba hina, Pak Robin nama beliau. Mungkin Pak Robin ada yang mau ditanggapi. Mic-nya Pak. Mic-nya belum kebuka. Karena Nah, itu yang dikatakan iman saudara saya nggak apa-apa. Kita juga Pak Istu juga nggak bisa paksa. Tapi makanya perlu kita jelaskan iman, ranah iman yang sebenarnya seperti apa. Jadi kita diajar dalam mengimani daripada Bapa itu, ya, Maha Pencipta itu bukan dengan yang tertulis. Jangan andalkan karena begini, langit dan bumi akan lenyap beserta isinya, termasuk yang tertulis. Tapi roh tidak akan pernah lenyap. Ya, yang namanya Roh Kudus tidak akan pernah lenyap. Makanya dalam kekristenan itu diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya itu hanya perumpamaan. Jadi menyembahlah dalam yang tidak kelihatan dan kebenaran. Jadi untuk mempercaya Tuhan itu harus diimani dengan Ibrani 11 ayat 1. Berbahagialah bagi kamu yang tidak pernah melihat Tuhan, namun percaya. Nah, siapa yang melakukan ini? Justru saudara kita Muslim. Kepada Bapa, kepercaya kepada Allah Maha Pencipta ini. Dengan apa? Sekalipun mereka tidak melihat. Dan mereka yang melakukan firman ini. Sementara Kristen bertolak belakang. Nah, itu Kenapa? yang saya paham. Kenapa? Di mana? Di mana tertulis Kristen bertolak belakang? Di mana? Oke. Kan dikatakan di sana, apa arti daripada iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi Yesus kan pernah kita lihat, sekalipun orang Yahudi. Apakah itu iman? Tidak, satu dalam iman sudah gagal. Mengapa kita katakan? Di mana dikatakan orang yang mempertuhankan Yesus sebagai sesat? Di mana? Ada dalilnya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Tapi ini nggak pernah diimanin. Yang diimani yang enak-enak saja. Ya, yang masuk sesuai dengan kehendaknya saja. Contoh dalam kekristenan, di mana dikatakan jangan meribakan uang. Ada dalilnya. Tapi dilakukan oleh kekristenan. Apa? Apa tadi?
Jangan meribakan uang. Di mana itu Ulangan 23 ayat 18 sampai 19. Nggak boleh meribakan uang, tapi dilakukan. Dilakukan itu kan lihat orangnya, Pak. Soalnya orang Muslim, Makanya saya orang Muslim katakan, ada juga loh yang meribakan uang, bukan cuma orang Kristen aja. benar, itu oknum. Saya nggak katakan, tapi ajaran Yesus sebenarnya tidak seperti itu. Tapi dia mengaku sebagai Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus. Makanya saya katakan itu, janganlah seperti itu. Jangan dipermalukan Kristen itu. Melalui apa? Melalui tindakannya. Dia mengaku Kristen. Saya tidak ada, orang-orang tidak ada mempermalukan Kristen. Kau yang Bapak yang mempermalukan Kristen, karena Dan di itu dalam kan dalam menurut Alkitab saudara. itu tidak ada seperti yang Bapak bilang. Saudara kan manusia. Itu kan menurut saudara nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi yang menciptakan aku kan boleh mengatakan itu. Iyalah Pak, yang menciptakan Bapak kan beda sama menciptakan orang Kristen, Pak. Siapa bilang beda? Ya itu Dari situ aja kita sudah tidak ada yang menciptakan manusia kita pakai akal sehat. Kita dikasih oleh Bapa akal sehat. Tidak ada yang menciptakan semua manusia, mau bangsa apapun itu berbeda, tidak ada. Kalau ada berbeda itu ajaran manusia, ajaran dunia. Karena di dalam Alkitab bagaimana? itu nggak ada Kalau seperti yang karena Bapak ibu mohon nggak ada. maaf, itu hanya karena Kristen perkataan itu dunia ini. kasih. Kristen itu kasih, nggak Kalau ada. benar-benar ibu melakukan kasih, ibu tidak akan pernah benci kepada saudara Muslim, baik Buddha, baik Hindu. Jadi kenapa Saya tidak dia membenci. Kristen? Saya tidak ada membenci. Saya Nah, tidak ada itu. membenci. Jadi ibu gak usah kepada Muslim, kepada saya sendiri saja ibu sudah benci, mengatakan saya bapak ini. Saya tidak Itu membenci. kebencian, Ibu. Ketika ibu menghakimi saya itu kebencian. Makanya Dari mana? harus hati-hati. Dari mana Bapak tahu saya membenci Bapak? Saya Nah, mengasihi ibu Bapak. sudah menghakimi saya tadi dari buahnya. Dengar Pak. Dari Dengar, mana Pak, saya Bapak Ibu menghakimi? Sementara yang menciptakan saya belum menghakimi saya. Sementara Dengar, Pak, Ibu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Sementara Dengar, Pak. Ibu sudah mendahului Tuhan. Iya, Coba. boleh saya ngomong? Boleh? Nggak usah masalah boleh Ibu. Dari Ibu pasti berdalih dari penghakiman tadi. Dari mana Bapak saya tahu? Dari mana Bapak tahu saya membenci Sudah Bapak? mendengar, ini ada mata empat memandang di kamar Dari ini. Bahkan ada Dari di mana bawah. Bapak tahu saya membenci Ibu Bapak? Saya tidak membenci menghakimi Bapak. saya. Saya tidak membenci Bapak. Saya tidak ada membenci. Ibu. Berarti Bapak itu baper. Nah, itu kan menurut Ibu. Menurut saya nggak seperti itu. Ya, Apa yang ini- Ibu turutin nggak seperti yang saya turutin. Apa itu- yang Ibu imani nggak seperti yang saya imanin. Gini Pak, gini. Kalau Bisa gini, seseorang, Pak. Jadi begini, Pak. Bu. Jadi kalau seseorang masalah gini-gini, Bu, menganggap dirinya Ibu benar pasti itu tetap selalu benar. ingin mencari kemenangan Ibu. Kalau gini-gini, Bu, itu intinya. Ini banyak saya hadapi Kristen-Kristen begini-begini. Itu hanya mencari kemenangannya sendiri. Itu aja intinya, Pak. Saya itu Bagaimana? Kalau kita tidak mau mencari kemenangan kita sendiri, kita lebih baik berdiam. Maka apa kata Kristus? Ya, lebih baik kita berdiam daripada kita mengucapkan suatu perkataan dosa. nggak usah Pak, nggak Ketika usah. kita menghakimi, Bapak nggak usah bawa seperti firman seperti itu. Karena apa? Anda Kenapa? tidak baik membawakan Kenapa? firman kalau Anda Jika itu tidak gini, benar. kau nggak berhak untuk melarang saya, terkecuali kau memberikan aku napas, baru kau berhak. Saya tidak melarang. Nah, tadi kamu jangan nggak usah, itu kan udah melarang. Nah, inilah kau bertolak belakang dengan apa yang kau berkatakan barusan. Karena Bapak bagaimana? itu, Hakimi saya. karena Silakan hakimi saya sepuasmu. Karena bagaimana tidak saya? menghakimi. Saya tidak Nah, menghakimi. Itu barusan Gini, kamu Pak. menghakimi. Coba apa mau kau katakan? Tarik Silakan. napas dulu Pak, tarik dulu napas Pak. Ini napas. Nah, kau udah menghakimi. Dari mana kau saya tahu saya rendah Saya napas? tidak menghakimi Bapak loh. Itu kamu Saya udah ditarik gini napas. Pak, gini dengar Pak. Tidak usah Saya kata gini. saya Bagi mengasihi saya, Bapak di dalam bukan kata Tuhan. gini Makanya lagi. saya bilang Bagi Bapak saya itu bukan kata lari gini dari lagi. firman Kalau Tuhan. bagi saya itu lebih baik berdiam. Itu intinya. Kok Bapak nggak diam? Ini saya udah diam. Mana ada diam? Orang dari tadi saya Kamu juga diam. gini Pak, sabar Pak. Udah, kalau begini, aku tidak bisa begini. menghakimi Bapak. Saya tidak ada menghakimi Karena Bapak kau ya. udah menghakimi saya dari tadi, saya nggak pernah menghakimimu. Saya hanya mendubrak apa hakimamu kepada saya. Dikatakan Saya dalam tidak ada Matius 7 ayat menghakimi 20 Bapak. ayat 1, Lukas 6 ayat 37, jangan engkau menghakimi supaya kau jangan dihakimi, tetapi kau menghakimi saya dari tadi. Amin. Dari Amin. mana kau langsung mengatakan saya seperti ini? Itu bukan hakmu, saudara. Amin. Hakmu adalah mendoakan saya, sekalipun Ya. saya punya kekurangan. Itu yang benar. Amin. Nah, gitu baru. Apa, Amin. Pak? Terima kasih, saudara. Udah Pak. Udah. Udah Pak. Gini Pak.
Bagaimana tapi kau satu, sampaikan? Kalau udah, jangan kau perlu kau sampaikan kepada saya. boleh saya nyampaikan Wah, satu? sudah, jangan kau sampaikan lagi. Sampaikanlah kepada pribadimu. Boleh saya menyampaikan satu Benailah dulu omongan? dirimu sendiri, aku benahi diriku sendiri. Begitu yang benar. Oh, berarti Bapak udah benar lah ya? Enggak, aku enggak katakan aku benar. Makanya aku belajar membenahi diriku sendiri. Enggak, Mungkin kamu yang... tadi soalnya Bapak bilang tadi itu yang benar. Berarti Bapak lah yang paling benar ya? Saudara yang paling benar. Saya enggak mengatakan... Saudara yang mengatakan itu, bukan saya. Bapak tadi yang bilang kok yang kayak Mana ada gini saya mengatakan. Nah, kamu sudah menambahi dan mengurangi. Gini, saya mau ngomong dulu. Kata gini juga kamu sudah menambahi kata gini. Enggak ada kata gini. Saya tidak berbicara dengan Bapak dulu. Saya ngomong sama Pak Ustadz. Silakan. Ulah. Oke. Gimana? Gini Pak Ustadz. Ini saya PS Kristen ini tema Bapak ini seakan-akan membuat Kristen itu hancur gitu. Maksudnya berantem gitu. Tapi gini loh Pak Ustadz. Kalau PS Kristen itu tidak ada Pak Ustadz. Kenapa saya bilang kalau dia hidup benar-benar dengan firman Tuhan yang dia tahu, saya tidak mengapa ya, saya tidak menghakimi, tidak. Saya tadi karena mengasihi itu Bapak hamba ini itu, makanya saya kasih tahu seperti itu. Saya tidak ada menghakimin, saya tidak ada menghakimin. Tapi Pak, biar Bapak tahu memang saya tidak benci dengan agama Islam, tidak. Itu kita itu hanya di mulut, saudara. Bukan? Kita boleh buktikan dari sekarang ini. Kalau kau tidak membenci saya, kau lebih baik berdiam. Boleh saya ngomong sama Ustadz dulu? Sekarang begini, kau jangan menghakimin orang. Saya tidak ada menghakimin Anda. Kau mengatakan saya mengasihi, itu kebohongan. Kalau kau benar mengasihi saya, enggak seperti itu perkataanmu. Anda itu baper. Enggak usah kau mengatakan, nah itu, kau sudah menghakimi. Dari mana kau tahu saya baper? Saya tidak menghakimin. Sementara bukan kau yang mengatakan saya. Sementara bukan kau yang kasih aku makan. Saya nggak pernah mengatakan kau baper. Coba saudara. Kok sampai kemakan sih? Sekarang tujuanmu apa masuk di sini? Tujuanmu apa masuk di sini? Apa tujuanmu masuk ke sini ya? Seperti yang dikatakan suamimu. Apa tujuanmu? Tujuanmu masuk di sini apa? Tujuanmu juga apa masuk ke sini? Berdua kalian, silakan. Tujuanmu masuk apa di sini? Saya tadi Tujuanmu gini, juga apa masuk ke sini? Saya timbal balikan tujuan lagi. saya, dengar Pak. Tujuan saya apa? Mengasihi. Bohong kau mengasihi saya. Dengar Pak. Enggak usah didengar kalau nggak mengasihi. Saya tidak Kalau melihat kita mau Anda. mendengarkan Saya seseorang, melihat temanya, barulah Pak. kita mengasihi. Saya melihat temanya Pak. Enggak usah kata masalah tema itu nanti berurusan dengan Pak Ustadz. Jangan dengan saya. Kenapa kau tadi dengan saya? Ya udah, dia ngomong sama Ustadz, bukan sama kamu. Dia Udah dulu. silakan. Tapi jangan menyinggung seseorang. Oke. Jangan menghabisi seseorang. Silakan Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, seperti ini Pak Ustadz. Saya menghargai orang agama sebelah, agama Muslim. Saya menghargai. Saya tidak pernah menghakimin. Saya tidak. Cuman tadi saya lihat tema Bapak ini PS Kristen. Jadi PS Kristen itu Pak Ustadz itu tidak ada. Kenapa? Karena kami hidup dengan firman. Kalau dia benar-benar hidup dengan firman itu tidak ada tolak belakangnya. Seperti itu Pak Ustadz. Saya tanggapi ya Bu ya. Jadi begini ya, dalam 26.000 yang menonton ini ya, semuanya teman-teman ya begini, Anda perlu tahu, kalau Anda perlu tahu dari room saya ini bebas siapapun masuk, termasuk kawan Kristen menjadi narasumber. Jadi dari tadi kalau Anda melihat yang berdiskusi itu adalah Pak Robin yang selalu dituduh menyamar sebagai Islam. Ya, maka dari itu agar menghindari tuduhan Pak Robin itu adalah Islam, saya ganti Kristen versus Kristen karena Pak Robin itu seorang Kristen dan yang memprotes dari tadi adalah Kristen. Adapun kata Anda tidak ada tuh Kristen versus Kristen. Bu, sejak dulu udah ada. Contohnya perang salib. Perang salib siapa tuh yang berperang? Bukan hanya dengan Muslim, tapi Kristen versus Kristen gitu. Itu perang salib. Yang tidak sepaham Kristennya maka akan dimusnahkan. Jadi udah ada sejak dulu Kristen versus Kristen itu, Bu. Jadi kalau Anda memprotes sekarang, itu Pak, tinggalan. Gini Pak Ustadz. Saya mau ngomong dulu. Kalau memang ada PS Kristen, itu Pak Ustadz, itu lari dari firman Tuhan. Kalau kami Pak
Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz ya, saya tidak Katanya mengatakan Bu, bentar, saya Kristen itu, Anda itu kok plin plan. Tadi katanya nggak ada, sekarang ada. Plin plan ya, Anda. bukan. Bapak tadi bilang itu dari dulu. Bapak bilang kalau ada pun itu, kalau menurut Bapak itu ada, itu Kristen itu karena satunya melenceng dari firman. Karena kalau dia memang hidup dengan firman, itu tidak ada. Karena kenapa? Di dalam firman Tuhan itu kami diajari dengan kasih. Semua itu baik. Nggak ada yang seperti dibilang-bilang orang. Saya nanti tersinggung pula yang dibawa lagi. Ya namanya tema, Bu, buktikan aja. Kalau yang nggak ada, kalau saya kan bisa membuktikan tema Tidak, saya itu Pak fakta Ustadz, gitu. saya mau bilang. Bentar, dari tadi kan saya dengarkan Ibu. Dari tadi kan saya bisa buktikan bahwa tema saya itu ada dan fakta. Faktanya apa? Contoh tadi Ibu seorang Kristen berdebat, berdiskusi dengan Pak Robin. Itu aja bisa kita bilang Kristen versus Kristen diskusinya. Tidak ada itu kalau Oke. Kristen itu Pak. Kalau dia memang apa itu, Kan saya kami udah bilang. Saya Saya udah contohin bilang sendiri tadi, Ibu Pak. sendiri. Saya udah bilang tadi Pak. Dia itu nggak Kristen. Lari dari firman, dia itu nggak Kristen. Nah, Iya. kalau itu silakan Anda diskusikan dengan Pak Robin yang juga seorang Kristen. Saya Karena tidak mau. firman itu Saya tidak mau kepercayaan diskusi. Kristen. Saya tidak mau diskusi dengan orang yang baperan. Saya tidak mau. Oh, berarti Jadi- itu hanya menurut Ibu. Betul kata Pak Robin tadi. Saya tadi mau ngomong sama Ustadz aja. Saya bilang itu aja Ustadz. Kalau kami itu Ya, hidup dengan pilih-pilih, firman, Pak Ustadz. dengan Pilih-pilih. kebenaran. Jadi tidak Ya tidak ada. samanya Ustadz. Dia pilih-pilih. Silakan Pak Ustadz. Iya, nggak bisa Bu. Anda mau menang sendiri nggak bisa gitu. Itu harus Anda sadari. Dan kalaunya fakta nggak bisa Anda ingkari gitu. Yang penting itu berbicara tentang iman itu jujur. Iya kata Pak Robin, jangan menghakimi dan jangan menurutmu. Kan kayak Saya gitu. saya tidak ada menghakimi Bapak Pastikan. Iya, pastikan ya kalau ajaran Kristen, pastikan apa yang telah dijalurkan oleh Yesus, kan kayak gitu. Kalau Anda mau berbicara firman ya, beda pemahaman firman yang Muslim dengan yang Kristen. Ya kalau Anda mau berbicara firman dari kekristenan, silakan diskusikan dengan Pak Robin gitu. Bukan dengan saya, karena paham kita beda. Gini gitu. Pak. Gini Pak Ustadz. Tadi saya masuk room Pak Ustadz. Mulai tadi saya ngikutin. Siapa tadi yang Bapak naikin namanya? Tadi dia disuruh anak sama Banyak, Bu. istrinya. Kenapa Bapak Hambaina itu nggak mau ngomong? Maksudnya yang mana ya? Kebanyakan Yang dari tadi naik, Kristennya dibilang naik udah. saya apa tadi bersumpah ya? Apa sih dibilang tadi anak istri saya gitu seperti itu? Kenapa dia nggak mau ngomong? Tadi kan ada jawaban dari Pak Robin tentang masalah itu. Ada jawaban dari beliau. Ibu nggak dengar gitu. Tuhan bukan melihat mulut, tetapi melihat hati. Itu saya tadi kasih jawaban. Dia nggak terima. Ya sudah. Ini apa ini hamba hina? Ya, Namanya aja udah hamba hina. benar. Ini sikap kerendahan hati. Nggak apa-apa. Orang rendah hina. hati nggak kayak gitu Pak. Yesus kata kita. Yang diajarin Tuhan Yesus rendah hati nggak seperti itu Pak. Nggak seperti Rendah hati. seperti Bapak Ya, ini. sekali bukan melakukan kebenaran, sehebat apapun kau adalah tetap orang yang tidak berguna. Di mana dalilnya? Lukas 17 ayat 10. Tolong dibaca. Nanti silakan. Saya Jadi yang berdasarkan Pak Robin, dalil. yang baper ini, bentar Bu, yang baper ini Pak Robin atau kau Bu yang baper? Saya tidak ada. Ini kan Bapak itu yang marah-marah. Saya terima. Saya nggak marah-marah. Ini suara saya memang seperti ini. Dia belum mengenal Pak Ustadz. Suara saya memang keras, tegas. Bukan marah-marah. Hati saya yang perlu dilihat. Perbada kau perbada. Kan nggak apa-apa. Udah dihakimi aku. Ngaidok kenapa berbeda. Nggak apa-apa. Melihat yo. Apa? Kau yang belum menghakimi. Oke lah. Melihat itu nah. Oke, mohon maaf itu perkataanku udah salah tuh. Melihat. Lanjut Pak Ustadz. Oke. Ya, ini tadi tunggu sebentar, tunggu. Ada sedikit lagi, Pak. Boleh, Pak? Ini Ya, apa? silakan. Bapak ini, Pak.
marga apa ini? Coba dulu saya mau nanya, boleh nanya marga apa orang Batak ya? Aku Marga Pardede. Pardede. Oh, Tona Malela. Pardede. Oh, berarti Mbak betul Mak Marito may iba. Oke, mulai itu. Oras itu. Sono Oke. ya gini itu tadi karena adong do hata nih itu nakin ada tadi omongan itu ini yang enggak apa ya dibilangnya dengan yang ku tahu firman gak usah saya tidak mau menyampaikan firman itu dengan sembarangan saya tidak Ya. mau jadi tolong Sampai ini apa pernah itu kan nonton roomnya Edis TV kan Ya, itu juga terus sudah sekali itu Masuk dari situ. sekali itu naik dulu ke dalam room Edis bukan menonton Iris TV. Saya sudah diturunkan 5 kali. Dan saya sudah sharing debat dengan Iris TV. Dengan Sofiatul. Ini makanya itu kenal saya. Saya tahu itu. tidak Makanya pernah, tadi saya tidak pernah lihat, saya terus lo ikut terus Nah, live-nya Edis TV, itu tidak pernah makanya nampak itu. saya kalau ini room saya naik akun saya sudah dikenal sama Iris TV. Bom termasuk. Sofiatul termasuk. RK termasuk. Rudi termasuk. Jadi ini nggak apa-apa itu. Makanya bilang ranah iman itu nggak apa-apa. Saya nggak pernah bantah iman mereka. Dalam versi mereka untuk mengimani seperti itu silakan. Dalam versi iman saya itu silakan. Jangan pernah dikotak-katik. Nah itulah iman saya. Cara menjadi pengikut Kristus. Kalau kalian itu benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh Edis TV itu sudah bidat. Kalau kita bilang udah bidat itu. Karena dia melanggar, melenceng dari apa ada kekristenan di Indonesia. Itu Bun. Jadi jangan cuma sekedar dengar. Nggak ada, terus nggak menyalahkan. melenceng. Yang sampai saat Emang sejauh benar. ini, Sekarang sejauh ini tanya- saya, jawab sejauh pertanyaan ini saya. saya Bu, seperti Ibu. ini, Bu Bunda Mila ya, Bu Bunda Ibu, Mila. jawab, tunggu dulu. Saya dengar. Satu, Ustaz, di-mute dulu nih Ustaz. Dia ngoceh terus. Jadi jawab pertanyaan saya. Anda percaya kalau penyaliban itu karya iblis menurut Edis itu seperti itu? Anda percaya itu? Ande di mana dibilang Edis TV seperti itu? Nah, itu dia. Berarti Anda nggak nyimak terus. Ini sudah pendeta-pendeta kalian aja itu menolak Saya- Edis karena dia ini penghujat, saya- Bun. Dengar saya. Jangan dijawab dulu, jangan. Nanti ada giliran. Jadi, Edis ini kabur ke Amerika sama Sofiatul sama si Saipudin itu karena dia menghujat orang Kristen, bukan orang Islam yang melaporkan. Dia berantem sama orang Katolik, dia berantem sama orang Kristen Indonesia. Islam itu datang belakangan yang ributnya sama si Edis. Jadi kalau ibu dengarkan nih 3 poin yang saya ambil dari Edis ya. Pertama, penyalipan itu karya iblis. Kedua, apa namanya itu? Oh, turun ya? Oh, masih ada. Oke, satu. Nggak ada, Bon. Ya. Saya mau tunjukkan buktinya sama Nah, ibunya. Dia kan nggak percaya. Betul. Nih. Kau, Bu, bentar ya, Bunda. Damai. Nih. Dengerin, Bu. Mari kita dengarkan ya. Rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Nah. Oke, Yang sekali kedua, lagi. Bun. Ya. Ini Rancangan Ustaz. supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Nah. Itu Oke. setengah itu Pak Ustadz. Itu setengah Pak Ustadz. Itu enggak semua, itu enggak semua. Itu ada keterangannya Dengerin pasti. YouTube-nya. Nah. Itu ada Di keterangannya YouTube pasti. ada, Bu. Bu, di YouTube Bu, ada, Bu. Bu. Nah. Itu ada keterangannya pasti. Itu enggak semua. Ini saya selalu ngikutin Gini, Edis TV itu. saya sarankan, Itu bentar. enggak Saya ada seperti sarankan itu. Anda Lihat aja nih yang orang. Anda melihat YouTube-nya langsung secara panjang, Anda bakal nangis. Yang pendek aja begitu, udah dia katakan, apalagi yang panjang dikasih Edis ayat-ayatnya rencana iblis penyalipan itu. Saya sudah dengar Edis TV. Saya sudah dengar itu dia enggak Ya ada makanya kan seperti nggak itu. percaya 100% sama si Edis. Mengetu sih Nah, doang. satu lagi, Tritunggal itu harus dibuang ke sampah. Itu si Edis tuh. Anda Tritunggal kan? Anda percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus dan lain-lain itu ada satu Ada. kepribadian. Nah, Bu, itu Bu, menurut si Bunda, Edis Bunda. itu harus dibuang di Bunda sampah. Mila. Nah. Saya pernah dengar Bang Edis ngomong seperti itu, tapi ada penjelasannya loh. Ada penjelasannya loh. Nggak Sekarang seperti begini. itu aja. Sekarang Ah, begini. Tunggu. Mungkin Sekarang Bunda tipnya cuma setengah-setengah aja. nggak
ada. Saya mengikuti Benar, perdebatannya. sengaja. Saya mengikuti. Ibu silakan dengar YouTube-nya. Nanti balik lagi naik ke Ustadz Yusuf. Dengerin semua YouTube-nya yang sekarang ini ada di Edis, oke? Jadi nggak usah debat kosil kita di sini, nggak penting. Itu aja Ustadz. Iya, kata Edis Yesus bukan Tuhan. Nah, Dan itu menurut kitab Ibu. Percaya Ibu Yesus bukan Tuhan? Ustaz, saya turun saja Ustaz. Kan turun dikasih bukti. sudah dengerin Edis itu naik lagi ya Bu? Ya ibu lebih baik daripada bawa Edis, dengerin dulu YouTube Edis. Katanya kan kalau saya tampilkan di sini dipotong-potong. Dengerin yang lengkap langsung gitu ya. Betul. Di YouTube-nya langsung, biar nggak ada fitnah lagi gitu. Saya nggak usah capek saya buka-buka YouTube Edis. Saya sudah nonton dia terus loh. Saya ngikutin terus. Iya. Nggak ada yang salah. Soalnya kalau memang Edis salah tentang perkataan seperti itu, tentang yang Tritunggal itu, kenapa banyak orang yang mau ini masuk Kristen? Di mana orang masuk Kristen? Banyak yang Anda tahu nggak? Gara-gara Edis satu keluarga masuk Islam. Karena apa? Edis bilang Tritunggal buang ke tong sampah. Nah. Tritunggal Elia Meron beda. Tritunggalnya Bom beda. Tritunggalnya Deki Ngadas beda. Sedikit. Saya sudah pernah dengar itu Edis ngomong seperti itu. Saya sudah pernah, tapi ada penjelasannya. Kenapa dia banyak pengikutnya? Karena dia banyak orang yang naik di roomnya Bang Edis dari Islam masuk Kristen banyak. Ibu, dia itu penghujat, makanya orang suka sama dia. Paham? Banyak. Dia menghujat. Dia musuh sama pendeta-pendeta di Indonesia. Dia musuh sama apologet di Indonesia. Dia itu penghujat. Kalau dia benar, dia nggak akan kabur ke Amerika, Bun. Semua penghujat tuh kabur pasti. Kalau dia benar, dia nggak akan ke Amerika. Ngapain dia di Amerika? Kalau dia memang bisa dakwah di Indonesia. Iyalah, kalau di Indonesia nanti dia digerebek lagi. Nah, berarti apa? Berarti dia dikit kan menghujat penistaan agama. Kalau dia benar, Karena apa? Karena mayoritas Islam kan? Nggak ada. Mayoritas Islam. Jadi nanti digerebek pula lagi dia. Ibu tuh nggak tahu. Dia musuhnya itu orang Kristen, Bu. Bukan Islam. Si Edis itu musuhnya orang Kristen. Itu musuhnya bom. Ustadz siapa namanya itu? Yang di TikTok itu Ustadz. Itu musuhnya itu mereka. Deki Ngadas. Iya. Dia Bukan di luar orang negeri Islam. memang itu rencana Tuhan itu, Bu. Dia Ya, keluar rencana negeri. Tuhan, Karena iya. kalau di Indonesia nanti digerebek. Yang menghujat diikutin. Ngapa orang Islam menggerebek dia kalau dia nggak menghujat? Bu, Pak Robin siapa yang ada gerebek jangan dia salah Kristen? loh, Bu. Nggak ada yang gerebek. Jangan salah loh, kalau dia benar mana ada, Bu. Yang salah ada. itu tetap digerebek Ya, di Indonesia, coba. Bu. Itu mah. Orang Kristen kayak Pak Robin, nggak ada yang gerebek. Kebencian. Orang yang Waras benar aja. aja. Coba Orang kayak yang Edis. benar ada digerebek loh, Bu, di Indonesia, Wah, itu Bu. kebencian nggak ada, nggak ada, Bu. Ya kalian senang kayak gitu, Kristen kayak gini. Wah, itu mah kebencian itu. Jadi begini aja, Bu. Kebencian. Saya tidak ada menyebarkan kebencian. Kabur aja, Roh Bun. kebenaran Edis, kabur. tidak Kalau akan nggak nyaman pernah di Indonesia kabur. Karena Alkitab kami mengajarkan kasihilah musuhmu. Mana itu, Bu. ada kasih Nggak pernah mengapa, nggak pernah itu, Bu. Bukan kabur itu, Bu. Kasihilah musuhmu. Kabur apa dia yang Amerika? Itu dia. Habis dari Baik. sana. Bu, bentar, Bunda Mila. Ya. Anda tahu nggak kenapa alasan dia ke Amerika? Nah, harus tahu. Tanya Edisi langsung. Mau tahu? Karena dia dicari orang Katolik, dia menghujat Katolik. Betul. Benar. Bukan bermasalah dengan Islam Edis Benar, itu. benar. Karena dia menghujat Katolik, Itu aslinya. dia lari dikejar orang Katolik. Betul. Jangan salah Anda. Oh, Islam dibawa-bawa. Ini orang ini. Dikambing hitamkan semua Islam. Iya, makanya Bu, dia ke Amerika dia. Itu makanya aku bilang itu rencana Tuhan dia ke Amerika biar nanti kalau di Indonesia dia digebrok pula kan, Bu. Itu Dia dia. sama siapa sama Katolik? Benar. Ya sesama kalian lah ributnya. Iya, sama kalian yang gerebek Edis bukan dari Islam gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Tanya Esra Soru. Tanya Esra Soru tuh. Kalau Edis Iya, pulang mau diapain tuh? Tanya sama Saya mau pendeta nanya, Esra boleh Soru. saya nanya? Boleh. Pak Boleh Ustadz, aja. Pak Ustadz Yusuf, saya boleh nanya? Boleh. Ya, Tadi- silakan. Tadi dibilang
Ibu Bunda Mila ini tadi kalian lah yang rebut katanya kan? Tadi kan? Ya. Orang Iya, Kristen betul. itu Bu, orang Kristen itu nggak ada gerebek Bu. Kenapa? Saya bilang, Wah, kalau kenapa ibunya orang ngotot. Kristen kalau acara Bu di Lina, gereja Bu Lina, Natalan, gini dulu dah, baru gini, ada gini polri. dulu Bu Lina. Coba saya mau Sebentar. nanya. Saya mau nanya itu sebelum dulu, Pak. Anda ngotot, Ustaz, saya mau bentar nanya itu dulu, Pak. Tolong Iya, jawabannya, Pak. pertanyaan Tolong Anda jawabannya. akan Tolong dijawab jawabannya, gitu. Pak. Sebelum Anda ngotot dan nanya seperti itu, lebih baik Anda lihat dulu pendeta Esra Soru. Ya. Ya, tentang Edis. Kemudian tuh Esra Soru. Lihat dulu, kalau Edis pulang mau mereka apain? Ya. Iya. Udah, salah. Iya, saya nanti- Jadi yang nanti menggerebek, saya yang lihat, mau Pak. gerebek Nanti itu, tolong jawabannya, Pak. Tolong jawabannya. Saya yang jawab. iya, gini. Di mana? Di sosial Jadi media mana yang ini? mau gerebek, Kalian lihat ya, orang yang Kristen mau gerebek. bentar. Yang mau gerebek Jawab adalah dulu Kristen. pertanyaan kami, Pak. Ya, dari pendeta Esra Soru, kau langsung lihat aja dulu YouTube-nya, ya. Kayak gitu. Yang mau gerebek itu pendeta-pendeta Indonesia dari Edis itu, oke? Itu kan masih rencana, nggak pernah sejarahnya Kristen di Indonesia menggerebek. Ya udah, artinya tuduhan kalian ke Islam nggak ya ada udah. sangkut pautnya. Ya kan itu rencana. Itu rencana pun Berarti belum- apa? belum bisa terjadi. Sesuai tuduhan ibu tadi, Edis menghujat Katolik, dia lari ke Amerika. Iya, Habis itu tahu. yang mau gerebek juga Nggak ada dari urusan kalian, sama orang nggak ada Islam. hubungannya dengan Islam. Ustaz, Nggak ada Iya, tahu, hubungannya. Ustaz. Ya, Tahu, nggak ada hubungannya. tahu. Pak Ustadz, tadi gini. Nggak ada gini, hubungannya. Pak, gini Pak. Tadi kita Udah, nggak ke Anda EDSTP kalau lagi, mau Pak. ngotot, Saya Bu, nggak ke EDSTP kalau lagi. mau Saya ngot- bertanya gini sama aja. Pak, boleh? Daripada Anda ngotot dengan Islam, lebih baik Anda ngotot dulu dengan pendeta-pendeta dan gereja-gereja gitu loh tentang Edis, ya. Saya tidak ini. Saya mau bertanya, boleh saya bertanya? Baru saya turun, boleh? Ya boleh aja. Iya. Seperti tadi saya menjawab omongan Ibu apa ini tadi Bu Bunda Mila ini, dia bilang tadi ya kalian yang gerebek katanya kan. Saya mau nanya, kalau orang Kristen Nasrani ada Natal ibadah besar di gereja, kenapa ada Polri? Ada apa? Kenapa seperti Yang nyewa ada apa? Polri siapa? Yang nyewa Polri siapa? Yang kalian sama. Aneh ibu ini. Iya kenapa? Karena Yang- apa? Karena apa? Yang Karena apa? minta pengamanan gereja. Karena apa? Karena apa? Karena di mana-mana di sosial media, coba di mana-mana, ya kan? Ya siapa yang gerebek? Kristen digerebek kan? Siapa Kristen yang di gerebek? mana? Kristen digerebek di mana? Bu, ibu tuh Di mana? tinggal di sini selama Indonesia merdeka. Ya, gereja katedral yang berdiri dari zaman Belanda masih sebelah-sebelahan sama Masjid Istiqlal. Kalau memang Indonesia ini radikal, sudah hancur gereja-gereja peninggalan zaman Belanda dulu. Kristen datang dari Jadi gini, penjajah. Sampai Bunda, sekarang masih Bunda aman. Mila, Bunda Mila. Orang udah Jadi banyak kayak yang gini. hancur juga kok gereja. Gini Dan aja ada yang Bunda hancur, Mila sama aduh, Ibu Lina. Gereja-gereja semua Bunda udah Mila pada- sama udah Ibu banyak yang Lina, hancur. Bunda nggak usah banyak dijawab. Iya. Kalau benar seperti itu tuduhan Anda ya Bu Lina, ya Anda coba berpikir dulu. Saya ini di Indonesia mayoritas Muslim, tapi kok saya hari ini masih hidup gitu. Ya, gitu aja pikiran. Kalau betul tuduhan terhadap Muslim, hari ini saya nggak bakal hidup di Indonesia. Ngomong ke diri Anda, gitu ya. Gitu aja. Indonesia Nggak ini ada, mayoritas Muslim, Kristen itu nggak mayoritas gitu. Kristen minoritas, tapi kau masih bisa hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim. Betulkah tuduhan Anda terhadap Muslim? Nah, sekarang Nah saya itu aja tambahin, pikir. saya tambahin dikit Ustadz. Saya tinggal di Iya. luar negeri. Anda pikir sama kebebasan saya seperti saya tinggal di Indonesia kalau saya Kristen? Itu yang Anda harus tahu. Jadi bagaimana perlakuan Kristen-Kristen di luar negeri terhadap minoritas Muslim itu lebih biadab daripada memperlakukan binatang. Tuh, saya Nggak kasih ada tahu. Kristen, nggak ada Bu Mila. Kristen itu kasih. Kasih dari mana? Nenek moyang lo Kasih. kasih. Kasih dari mana? Saya tinggal di Amerika ini. Apa Kasih. ibadah saya bebas? Tunggu dulu. Apa ibadah saya bebas di mana-mana saya bisa beribadah? Kami tinggal di Jerman, Pak. Hah? Hari libur aja kita nggak ada. Hari libur lagi nggak ada. Bu, Hari kami tinggal di Jerman, Bu. Nah, Bu, kami tinggal di tinggal Jerman. di Jerman kau lihatlah bagaimana perlakuan Jerman Oke. kok rumah Aman. kayu mau roboh gitu kok di Jerman. Aman. Kok kayu? Ya kau Kristen aman. Mohon Kami maaf mana? Pak Ustaz.
Bagaimana Ya. orang menarik-narik Iya. orang Iya, Pak di pinggir Ustadz. jalan itu? Udahlah. Ah, Iya, gimana Pak Robin? itu kan wajahnya udah. Ini aturannya. Iya, soalnya kan dia tutup kamera, mau nggak mau harus diturunkan, Ya, kan gitu. tegas. Heeh. Memang saya turunkan Pak Robin karena tutup kamera, kan gitu. Iya. Nggak tahu kita, Bunda Mila lagi ngomong kan jawab dia, kita nggak tahu dia memperhatikan atau enggak, kan gitu. Makanya tadi saya mau mengatakan itu. Mohon maaf Ustaz, udah spontan langsung diturunkan. Ah, bagus. Nah, harus begitu Pak Ustaz. Tegas. Siapapun, ya, kalau dia tidak open cam, turunkan. Ya, bedalah dengan Bunda. Bunda tadi kan open cam. Dia yang langsung mendesak. Iya. Ya. Nggak apa-apa lah, akan kayak gitu. Kita nggak perlu ngotot. Lebih baik ya kita lihat bukti dulu gitu. Terus betulkah? Coba Pak Robin pikir. Pak Robin seorang Kristen kan gitu. Hidup di mayoritas Islam di negara Indonesia. Kalaupun bahwa agama Islam itu ya mengintimidasi atau ajarannya membunuh di luar agama Islam, kok kenapa Kristen masih hidup hari ini di Indonesia? Itu yang Kan gitu. kebenaran kita, Ustaz. Itu yang belum tahu kebenaran. Makanya luar biasa yang Bapak Ustadz katakan tadi. Kenapa kau masih hidup sampai sekarang? Kalau Islam itu radikal, kau nggak bakal bisa hidup di Indonesia ini. Nah itu aja jawabannya. Iya. Makanya dia langsung tutup kamera.